Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup dan cinta seorang pemuda pemulung bernama Rian, yang secara tak sengaja menemukan seorang wanita hamil bernama Rini tergeletak tak sadarkan diri di antara bebatuan sungai. Ia menyelamatkan dan merawat wanita itu di rumah kecilnya yang sederhana dan terpencil. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Panas matahari siang itu terasa menyengat, memantul dari aspal jalanan dan genteng-genteng seng yang mulai berkarat. Rian, seorang pemuda berusia 25 tahun, mendorong gerobak tuanya perlahan melewati ganggang sempit di kota. Tubuhnya dibalut baju lusuh dan celana yang sobek di beberapa bagian, namun semangatnya tak pernah lusuh. Ia bukan orang yang punya banyak, tapi ia punya cukup untuk terus hidup. Setiap hari, ia mengais rejeki dari barang-barang yang dibuang orang. Botol plastik, kardus, kaleng bekas, apa saja yang bisa dijual ke pengepul, akan ia kumpulkan. Meskipun hidup sendiri dan jauh dari keramaian, Rian menjalani hidupnya dengan keteguhan yang jarang dimiliki orang seusianya. Ia tinggal di sebuah rumah kayu kecil, jauh dari permukiman, di pinggiran sungai yang jarang dilalui orang. Hari itu, setelah hampir separuh hari mendorong gerobaknya, Rian merasa lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar yang tumbuh di tepi sungai. Pohon itu sudah tua, akarnya menonjol keluar dari tanah, dan daunnya rimbun memberi keteduhan sempurna. Ia duduk di bawah pohon itu, menghapus keringat dari dahinya, dan menatap aliran sungai yang mengalir tenang di depannya. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Jauh di antara bebatuan sungai yang agak tersembunyi oleh semak, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Rian menyipitkan mata. Seperti tubuh seseorang. Ya, seseorang tergeletak di sana. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari menuruni tepian sungai. Sesampainya di sana, ia terkejut. Seorang wanita muda, wajahnya pucat dan bajunya basah kuyup, tampak tak sadarkan diri. Tubuhnya tergeletak di antara batu-batu, dengan tangan memeluk perut yang tampak besar. Ia sedang hamil. Nafasnya masih ada, meskipun sangat lemah. Ada luka di pelipisnya dan kakinya lecet parah, mungkin akibat terbentur saat jatuh. Ya Tuhan, Rian berlutut dan memeriksa nadinya. Masih berdetak. Ia tak tahu harus berbuat apa, tapi ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan hati-hati, ia mengangkat wanita itu ke dalam pelukannya. Berat tubuhnya lebih ringan dari yang dibayangkan, mungkin karena terlalu lama pingsan dan kedinginan. Rian melangkah cepat, memanggul tubuh wanita itu melewati jalur setapak menuju rumah kecilnya. Gerobaknya ia tinggalkan di bawah pohon. Jalanan tanah itu sempit dan agak curam. Nafasnya terengah, tapi ia terus berjalan. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan wanita itu. Sampai di rumahnya, Rian langsung membuka pintu kayu dan meletakkan tubuh wanita itu di atas tikar tipis di sudut ruangan. Ia mengambil kain bersih, air hangat dari panci, dan mulai membersihkan luka-lukanya. Ia menyelimuti tubuh wanita itu dengan kain bekas agar tidak kedinginan. Setelah itu, ia duduk di sampingnya, mengawasi napasnya, berharap wanita itu segera sadar. Hari mulai berganti malam. Rumah kecil itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Rian tetap terjaga, tak memejamkan mata sedikit pun. Di balik dinding yang rapuh itu, dunia tetap berputar tanpa tahu bahwa seorang pemulung sederhana baru saja menyelamatkan sebuah nyawa, dan mungkin sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertolongan. Dan di bawah langit malam yang tenang, suara jangkrik mengiringi sebuah kisah baru yang mulai tertulis. Hari berganti hari, dan wanita itu belum juga membuka mata. Rian tetap setia menjaganya. Meski ia harus tetap mencari barang bekas untuk bertahan hidup, ia tak pernah pergi terlalu jauh. Setiap kali selesai memulung, ia akan pulang lebih cepat dari biasanya, membawa makanan sederhana dan daun-daun herbal yang ia pelajari dari orang tua di pasar loak. Ia mengompres dahi wanita itu dengan air hangat, membersihkan lukanya setiap pagi dan sore, dan memberinya air putih sedikit demi sedikit melalui sendok. Tidak ada rumah sakit, tidak ada perawat, hanya seorang pemuda pemulung dan niat tulus dari hati. Di saat dunia mungkin tak lagi peduli, Rian masih mau merawat seseorang yang bahkan ia tak tahu namanya. Selama merawat wanita itu, hati Rian terasa aneh. Ia merasa tenang saat melihat wajah wanita itu tertidur, dan cemas saat napasnya terdengar berat. Ia bukan dokter, bukan siapa-siapa, tapi ia tahu,
nyawa seseorang kini tergantung pada ketulusan hatinya. Ia bahkan mulai berbicara pada wanita itu, meski tidak ada jawaban. Hari ini aku nemu jam dinding rusak di tempat sampah restoran. Lumayan, besok aku coba benerin, ucap Rian sambil duduk di dekat tikar. Atau kadang hanya, kamu pasti kuat ya. Aku yakin kamu bakal bangun. Dan akhirnya, pada pagi hari yang tenang, ketika burung-burung baru saja berkicau dan embun masih melekat di daun, wanita itu membuka matanya. Pelan, berat, tapi jelas. Rian yang sedang menyapu halaman melihatnya dari jendela dan langsung masuk ke dalam. Kedua mata mereka bertemu. Wanita itu tampak bingung, lemah, dan sedikit ketakutan. Rian tersenyum, mencoba menenangkan. Kamu sudah sadar, katanya lembut. Kamu aman sekarang. Wanita itu mencoba duduk, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Rian segera menopangnya dengan bantal dan menyodorkan segelas air putih. Siapa kamu? Aku, di mana ini? Tanyanya dengan suara serak. Aku Rian. Aku menemukan kamu di sungai. Waktu itu kamu tergeletak di antara batu. Aku pikir kamu sudah. Rian menahan ucapannya, tak ingin menakuti. Tapi kamu masih hidup. Jadi aku bawa kamu ke sini. Wanita itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia mengelus perutnya yang masih membuncit, seolah memastikan semuanya masih utuh. Lalu, pelan-pelan air matanya jatuh. Aku, Rini. Terima kasih, Rian. Aku nggak tahu harus bilang apa. Rian menggeleng. Nggak usah mikir apa-apa dulu. Yang penting kamu selamat. Beberapa hari berikutnya, Rian merawat Rini dengan lebih mudah. Ia sudah bisa makan bubur, mulai duduk, bahkan kadang ikut membersihkan lantai meski dilarang oleh Rian. Di sela waktu, mereka mulai banyak mengobrol. Tentang masa kecil, tentang makanan kesukaan, tentang hidup yang anehnya bisa mempertemukan dua orang asing dalam situasi yang nyaris mustahil. Kamu nggak takut nolong orang asing? Tanya Rini suatu sore. Rian tersenyum tipis. Kalau aku nggak nolong, mungkin kamu udah nggak ada. Lagi pula, kalau kita nggak saling nolong, hidup ini cuma soal buang dan dibuang, kayak sampah. Rini menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa aman. Di balik dinding kayu reot, suara angin yang bertiup pelan, dan lantai rumah yang berderit jika diinjak, ia menemukan kehangatan yang tak pernah ia rasakan bahkan di rumah mewahnya dulu. Waktu seakan berjalan lambat. Mereka makan bersama, duduk bersama, dan diam bersama tanpa merasa canggung. Rian mulai memperbaiki gerobaknya agar bisa tetap bekerja walau tak jauh-jauh dari rumah. Rini sesekali membantu menata barang bekas yang ia temukan, meski ia sendiri bukan terbiasa hidup sederhana. Malam hari menjadi waktu yang paling sunyi, tapi juga paling jujur. Di saat cahaya lampu minyak temaram, mereka mulai mengenal bukan hanya nama, tapi luka. Dan di balik luka itu, tumbuh perlahan benih yang mereka belum berani beri nama. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa bau lembab dari sungai. Di dalam rumah kayu kecil itu, suasana hening. Rian sedang memperbaiki sandal jepitnya yang mulai usang, duduk di dekat pintu yang terbuka. Cahaya lampu minyak menyoroti wajahnya yang tenang, namun sedikit lelah. Rini duduk bersandar di dinding, memeluk lutut sambil menatap lantai. Perutnya sudah semakin besar, menandakan waktu kelahiran sudah dekat. Tapi bukan itu yang membuat matanya sembab malam itu. Ada beban lain, yang selama ini ia tahan rapat-rapat. Rian, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Rian menoleh, meletakkan sendal dan alatnya. Ada apa? Butuh waktu beberapa detik sebelum Rini berbicara lagi. Ia menunduk, air matanya mulai menggenang. Aku belum pernah cerita, kenapa aku bisa ada di sungai itu. Rian diam. Ia tahu waktunya telah tiba, waktu di mana Rini siap membuka luka yang paling dalam. Rini menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya bergetar, seperti orang yang berjalan di atas tali tipis antara keberanian dan luka lama. Suamiku meninggal 3 bulan lalu. Kecelakaan. Mobilnya terguling di tikungan. Waktu itu aku belum tahu aku hamil. Dan setelah dia pergi, semuanya berubah. Ia mengusap air matanya yang mulai jatuh. Ayahku sedang tugas keluar kota. Aku tinggal di rumah bersama ibu tiriku. Sejak awal,
dia memang tidak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi setelah suamiku meninggal, dia semakin kasar. Kata-katanya tajam, dingin, dan menyakitkan. Rian mendengarkan tanpa menyela. Matanya penuh empati. Dia ingin aku pergi. Dia bilang aku hanya beban. Aku nggak ngerti kenapa, tapi dia mulai menyuruh orang aneh datang ke rumah. Aku takut. Aku mulai jarang keluar kamar. Sampai suatu hari, aku jalan pagi keluar rumah buat cari udara. Rini terisak. Aku merasa ada yang mengikutiku. Lalu semuanya gelap. Aku dipukul dari belakang. Waktu aku sadar, aku sudah di sungai, terluka, dan dingin. Aku kira aku akan mati. Rian duduk lebih dekat. Tapi kamu nggak mati, Rini. Kamu masih hidup. Kamu kuat. Rini mengangguk pelan, menatap mata Rian yang hangat dan jujur. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah nggak ada. Aku nggak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu. Rian menggeleng. Kamu nggak perlu membalas apa-apa. Aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi itu seperti selimut yang memeluk, memberi ruang untuk sembuh. Rini mengusap air matanya dan tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Senyum kecil yang masih dibalut luka, tapi jujur. Terima kasih, Rian. Kamu mungkin gak sadar, tapi kamu udah jadi alasan kenapa aku masih bertahan. Rian menunduk sedikit, suaranya pelan. Kadang aku pikir aku cuma pemulung gak penting. Tapi, kalau aku bisa jadi alasan seseorang bertahan hidup, mungkin hidupku gak seburuk itu. Rini menatapnya lama. Tak ada kata yang terucap setelah itu. Tapi malam itu, dua hati yang hancur oleh nasib mulai menemukan maknanya dalam satu sama lain. Mereka masih takut akan masa depan, tapi untuk pertama kalinya, mereka tak merasa sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak Rini pertama kali membuka matanya di rumah kayu kecil milik Rian. Luka-lukanya mulai mengering, tubuhnya lebih kuat, dan wajahnya yang dulu pucat kini berwarna hangat. Meski hidup mereka sederhana, setiap hari terasa penuh makna. Di bawah atap reot dan dinding bambu, mereka membentuk rutinitas kecil. Rian akan berangkat memulung di pagi hari, lalu pulang sore untuk makan bersama. Rini yang tak bisa berbuat banyak karena kehamilannya, merapikan rumah dan sesekali mencuci baju atau menyapu halaman kecil di depan rumah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menggantung di hati Rini, rumahnya. Ayahnya. Kebenaran yang harus ia hadapi. Suatu sore, ketika senja mulai turun dan suara jangkrik mulai terdengar, Rini duduk di samping Rian yang tengah mengikat kardus bekas. Rian. Ucapnya pelan. Rian menoleh. Aku ingin pulang. Suaranya tegas, meski matanya tampak gugup. Rian berhenti mengikat. Ia menatap Rini dalam diam. Ayahku pasti khawatir. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku ingin dia tahu kebenarannya, tentang Ibu Tiri, tentang semua yang terjadi. Rian mengangguk pelan. Meski hatinya berat, ia tahu ini adalah hal yang benar. Kalau itu yang kamu mau, aku akan antar kamu. Keesokan harinya, mereka berangkat. Rian meminjam sepeda motor tua milik tetangga yang tinggal agak jauh di hulu sungai. Dengan perlahan, mereka menempuh perjalanan ke rumah Rini, sebuah rumah besar di kawasan elit yang bahkan belum pernah Rian datangi. Sepanjang perjalanan, Rini banyak diam. Tapi sesekali, ia menatap Rian dan tersenyum kecil. Rian, yang biasa hidup di balik tumpukan barang bekas dan jalanan berdebu, kini melintasi jalan mulus dan deretan rumah megah yang berdiri seperti istana. Dan akhirnya, mereka sampai. Di depan gerbang besi besar, Rini menggenggam tangan Rian. Itu rumahku, katanya pelan. Rian menatap rumah itu dengan takjub. Halaman luas, bangunan 3 lantai, dan mobil-mobil mewah terparkir di samping garasi. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah seorang pria tua yang duduk di kursi taman, menunduk, dan terlihat sedang menangis. Ayah, bisik Rini. Ia melangkah cepat, mendekati sang ayah yang terlihat semakin renta. Ayah, panggilnya. Pria itu menoleh dengan terkejut. Matanya membelalak, lalu ia berdiri tergopoh-gopoh dan memeluk Rini dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Rini, anakku, kamu hidup.
kamu benar-benar hidup." Suaranya pecah oleh tangis. Ayah dan anak itu saling berpelukan dalam isak haru. Setelah beberapa saat, Rini menunjuk ke arah Rian yang berdiri canggung di dekat pagar. "Ini Rian, yah. Dia yang menemukanku, menyelamatkanku, dan merawatku sampai aku sehat lagi." Sang ayah menghampiri Rian dan menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, Nak. Tanpa kamu, mungkin aku tak akan pernah bertemu anakku lagi." Rian menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Rini kemudian bercerita kepada ayahnya tentang perlakuan kejam ibu tirinya, tentang pemukulan dan bagaimana ia akhirnya dibuang ke sungai. Wajah ayahnya mengeras, matanya berkaca. "Ayah minta maaf, Nak. Ayah terlalu buta oleh cinta. Tapi setelah kamu hilang, semuanya berubah. Ibu tirimu sudah ayah usir. Ayah tahu dia selingkuh. Tapi semua itu terlambat." Rini menggenggam tangan ayahnya. "Yang lalu biarlah berlalu. Yah, yang penting, sekarang kita bersama lagi." Mereka bertiga berdiri di halaman rumah besar itu, dikelilingi keheningan yang hangat. Sebuah pertemuan yang tak pernah mereka bayangkan bisa terjadi. Dan di balik semua luka dan kehilangan, perlahan-lahan, mereka mulai menyulam kembali benang keluarga yang sempat terputus. Tapi satu kejutan lagi masih menanti. Saat Rian hendak berpamitan, ia menunduk sopan. "Saya pamit, Pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya ikut sampai sini." Namun tiba-tiba, Rini menggenggam tangan Rian. Matanya basah. "Jangan pergi, Rian. Aku ingin kamu tetap di sini. Tinggal bersamaku." Rian terdiam, terpaku. Jantungnya berdegup keras. "Tapi aku cuma pemulung. Aku nggak pantas tinggal di tempat seperti ini," jawabnya, suaranya lirih. Rini menatap matanya. "Aku nggak peduli siapa kamu, Rian. Yang aku tahu, aku mencintaimu." Rian membisu. Dunia seperti berhenti sejenak. Lalu, perlahan, ia menjawab dengan suara yang bergetar. "Aku juga mencintaimu, Rini." Dan dari belakang mereka, sang ayah tersenyum haru. "Kalau itu keputusan kalian, maka kalian punya restu ayah." Matahari sore memancar lembut dari balik pepohonan, menyinari halaman rumah yang kini menjadi saksi pertemuan cinta dua jiwa yang disatukan oleh takdir dan luka. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi bagi Rian. Ia, yang dulu hanya hidup di lorong-lorong kota, tidur di rumah tak layak, dan makan dari sisa pasar, kini tinggal di rumah yang begitu luas, bersama perempuan yang ia cintai dan ayah yang menerimanya tanpa ragu. Namun Rian tetap menjadi Rian. Meski kini ia tinggal di rumah mewah, ia tidak lupa asal-usulnya. Ia masih bangun pagi, membantu membersihkan halaman, bahkan sering mengajak tukang kebun berbincang tentang cara memperbaiki pompa air atau merapikan pagar yang berkarat. Rini, yang kini sudah mendekati waktu melahirkan, menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Kandungannya dijaga oleh dokter pribadi yang dipanggil ayahnya dari kota. Setiap malam sebelum tidur, Rian akan duduk di sampingnya, memijat kakinya yang bengkak, dan membacakan buku-buku dongeng sederhana yang ia pelajari hanya dari mendengar orang tua bercerita di jalanan. "Rian," kata Rini suatu malam saat mereka duduk di beranda, "kamu tahu? Kadang aku masih nggak percaya kamu nyata." Rian tertawa kecil. "Kalau aku mimpi, berarti kamu mimpi buruk dong. Soalnya waktu kita ketemu, kamu hampir mati." Rini mencubit pelan lengannya. "Tapi kamu penyelamatku, dan calon ayah dari anakku." Rian menunduk. Ada satu hal yang selama ini ia pikirkan, tapi belum berani ia utarakan. "Aku bukan orang yang pantas buat kamu, Rini. Aku nggak punya pendidikan, nggak punya keluarga. Masa laluku cuma penuh dengan sampah dan sisa-sisa hidup." Rini menggenggam tangannya erat. "Tapi kamu punya hati. Itu yang nggak semua orang punya. Kamu menyelamatkan aku saat semua orang membuangku. Itu lebih dari cukup." Rian menatap mata Rini, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa layak dicintai. Beberapa minggu kemudian, di pagi yang cerah, tangisan bayi terdengar dari kamar rumah besar itu. Rini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dengan rambut hitam lebat dan kulit bersih seperti ibunya. Rian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah," bisik Rini, menyerahkan bayi kecil itu ke pelukan Rian. Dan di saat itulah, Rian benar-benar menangis.
Tangisan laki-laki yang selama ini menyimpan semua luka hidupnya sendirian. Tangisan kebahagiaan, kelegaan, dan harapan yang tak pernah ia bayangkan akan ia rasakan. Beberapa hari setelah kelahiran bayi itu, Ayah Rini mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Tidak mewah, tapi hangat. Para tetangga datang, sebagian mengenal Rini, sebagian lagi hanya mendengar kabarnya dari gosip. Tapi hari itu, semua pandangan tertuju pada satu hal, kebahagiaan yang nyata dari keluarga baru itu. Di akhir acara, Ayah Rini mengangkat gelasnya dan berbicara kepada para tamu. Hari ini bukan hanya kita merayakan kelahiran cucu saya, tapi juga merayakan keberanian, ketulusan, dan cinta yang tidak memandang asal-usul. Rian adalah anak yang pantas menjadi bagian dari keluarga kami. Semua mata menatap Rian. Ia berdiri gugup, memeluk anaknya, dan menatap Rini yang tersenyum dari kursinya. Hari itu, Rian tak lagi menjadi pemulung. Bukan karena pakaian yang ia pakai, atau tempat tinggalnya yang berubah. Tapi karena ia telah menjadi seseorang yang penuh makna, bagi Rini, bagi anak kecil dalam pelukannya, dan bagi diri sendiri yang akhirnya menemukan rumah sejati. Cinta bukan tentang siapa kita dulu, tapi siapa yang bersedia tetap tinggal saat dunia memilih pergi. Dan di tepi sungai yang dulu hampir menjadi akhir segalanya, kisah mereka justru bermula. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.